Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihin wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah, zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah grup 3 kelompok 1 bergabung dengan grup 3 besar yang dirahmati Allah rahimahumullah. Alhamdulillah dalam rangka meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan kepada kita melalui menikmati, merasakan dan mengenali tingkatan tauhid demi tauhid yang kita jalankan. Artinya kita telah memperjalankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadilah sebuah wujud yang diasmakan dan terlihat. Ini adalah wujud daripada menyatakan wujudnya Allah itu ada. Kenyataan zahir dan batin, kenyataan sifat zahir bagi Allah di diri kita menandakan wujud adanya Allah. Di dalam kita mempelajari kemarin sebelum ini kita sudah masuk kepada tingkat pemahaman tentang bagaimana menjalankan hakikinya tauhid syahadat. Sehingga nyatalah apa yang disampaikan yang akan dipersaksikan oleh Tuhan yang wujud ingin menjadi Tuhan bernama Allah, nyatalah pada diri yang telah diberikan rukun 4 perkara. Dizahirkan melalui syariat dan dirasakan melalui hakikat dan diperjalankan wujudnya melalui tarekat dan diakui sepenuhnya wujudnya melalui ma'rifat. Syahadat tauhid telah tergambar bahwasanya telah nyata la ilaha illallah pada zahiru Rabbi dan Muhammad Rasulullah pada batinul abdi. Dengan demikian tinggal kita lagi melanjutkan kepada tauhidin kepada tauhudun ini. Ucapan yang telah kita perlihatkan wujudnya dengan 4 perkara syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat, itu boleh hanya dipanggil atas nama satu wujud. Nah, dalam bagaimana kita menjadikan asma Allah kalimatul haq
Nah, tentulah kita akan pelajari, tidak boleh kita memandang dua dalam ucapan syahadat. Kenapa? Karena yang satu adalah sebuah wujud, bukan sebuah wujud yang berdiri lagi yang dinamakan umat, tetapi adalah wujud yang ada berwujud Muhammad. Jadi sebutannya harus diperlihatkan dalam satu kodrat. Tidak boleh dijadikan dua kodrat, tetapi dipandang dua, diucapkan satu kodrat. Kita hanya boleh memandang zahir itu berwujud Muhammad, adanya zat itu yang berasma Allah. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana melebur kalimatnya itu menjadi satu diri. Sekarang kita belajar bagaimana meleburnya satu diri. Nah, gitu. Yang kedua harus kita pelajari, kalau kita sudah berkodratkan ke tingkat tauhid siriyah seperti ini, berarti kita harus memiliki adab. Apa adabnya? Tidak lagi sama duduknya, tidak lagi yang berdiri itu yang biasa-biasa, cuma sudah memenuhi rukun dan syarat. Memenuhi rukun syarat tauhid dengan memperlihatkan zahir dan menyatukan dalam bentuk asmanya. Tidak boleh dalam bentuk dua. Tapi kenapa Sayyidina Muhammad? Karena yang berwujud Muhammad itu aku juga. Jadi kita harus merasakan satu dan melihat zahirnya berwujud Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, grup 3 besar dan 3 kelompok 1. Terus bagaimana cara kita melebur kalimat itu menjadi satu? Nah, kan gitu lagi kan? Bagaimana kita caranya melebur kalimat itu menjadi satu? Nah, tentu kita harus melihat dan betul-betul mengkupas atau mempelajarinya. Nah, baik, kita akan tuntun untuk menuju pelajarannya. Insya Allah sebentar kita akan menuju makom, menuju pelajarannya. Dan kita akan memperhatikan kembali daripada wujud sebuah pelajaran tersebut dan benar-benar bisa kita pelajari. Jamaah semua memperhatikan ke papan tulis, ya, memperhatikan ke papan tulis. Sekarang saya akan memperlihatkan, ya, bagaimana melebur asma menjadi kalimatul haq disebut dengan diri al-haqqullah. Nah, jadi perhatikan, ini benar-benar disimak, ya, betul-betul disimak sekali. Nah, ya, ini terdiri dari alif, lam, ya, ha. Nah, ini ada 4. Bisa dilihat kira-kira jemaah? Insyaallah Bu ya. Nah, ya. Nah, kita lihat dia akan terjadi dari 4 huruf ini. Nah, perhatikan baik-baik, ya. Dia terjadi dari 4 huruf. Ya, 4 huruf yaitu huruf alif. Nah, alif ini akan dilebur kepada nafas, ya. Alif ini akan lebur kepada nafas. Nah, ya, ini alif akan lebur kepada nafas. Yang kedua lam pertama. Lam pertama ini dia akan lebur kepada rohani, ya. Nah, gitu ya. Ini akan lebur kepada rohani. Nah, ini lam ketiga, lam kedua ini akan lebur kepada jasmani atau zahir, ya, jasmani
atau zahir. Dan ha ini akan melebur menjadi hayat. Menjadi hayat. Nah, yang empat ini tadi, ini sudah membentuk suatu batang tubuh yang disebut dengan al-haq, ya, diri al-haq. Nah, gitu ya. Al-haqqullah, ya, atau al-haqqullah, ya. Al-haqqullah. Nah, ini diri al-haqqullah. Nah, jadi dia sudah melebur menjadi diri al-haqqullah atau disebut dengan ihsan. Nah, gitu ya. Disebut dengan diri ihsan. Nah, ini peleburannya seperti ini, jamaah. Ya. Dia akan menjadi diri apa namanya? Diri al-haqqul Al-Haqqullah. Al-Haqqullah. Ini husna. Ini yang disebut dengan kata husna. Nah, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan husna. Ya, nanti jamaah mudahnya nanti di screenshot. Tidak kelihatan. Ya, Tidak nanti kelihatan. diperhatikan screenshot ini dalam YouTube Hati-Hati Bicara. Ya, diperhatikan di screenshotnya. Jadi kalau susah nanti apanya setelah ditulis di screenshot. Nah, jadi ini pengenalan pertama nih, ya, pengenalan pertama. Ini pengenalan pertamanya. Nah, gitu, ya, jamaah. Nah, peleburannya seperti ini, ya, ini peleburannya. Diri husna disebut al-haqqullah, ya. Nah, ini selesai, kira-kira bisa dihapus, bisa kan? Nah, Bisa, ya. itu, nah, di screenshot aja. Nah, situ pengenalan pertama dalam peleburannya, ya. Nah, peleburan pertamanya seperti itu. Suaranya dimatikan, ya. Nah, ya, ini peleburan pertamanya. Yang kedua, ya, adalah pengenalan ini. Ini hayat, ya. Ini adalah hayat, ya, hayat. Nah, hayat ini yang disebut dengan Muhammad. Jadi tidak dimunculkan lagi, ya, tidak dimunculkan lagi kodrat perbedaan, ya, tidak dimunculkan lagi perbedaan kodratnya. Itu nggak boleh dimunculkan lagi, tapi dia sudah ada di dalam atau hayat atau asma. Nah, otomatis kan dia sudah masuk. Nah, gitu, dia sudah masuk. Nah, jadi tidak, ya, yang bergerak ini. Nah, yang bergerak begini ini, setiap kita bergerak itu hidup itu adalah af'al, af'al. Ini ayat, ini adalah kodrat, ya. Nah, ini af'al, ini kodrat. Nah, ini yang dikatakan kodrat dari Muhammad. Jadi nggak boleh lagi, teman, kita harus melihat zahirnya. Nah, gitu ya. La ilaha illallah, diri halus. Nah, diri halus ini yang tadi, nah, Muhammad merasakan bentuk kita dengan hidup, bentuk kita dengan hidup. Nah, gitu ya. Muhammad Rasul Allah. Nah, melihat tadi, maka hiduplah tubuh halus itu yang dilihat dalam bentuk tubuh nyata atau zahir yang bernama Muhammad. Nah, ini pengetahuan keduanya, pemahaman keduanya sudah di screenshot. Nah, kita lihat dari yaitu pemahaman ketiganya, ya, pemahaman ketiga yaitu adab, yaitu adab. Nah, di adab ini kita harus
mengetahui alif, lam, lam, ha, ya, nah, ha. Nah, artinya apa? Dikala kita berduduk, ya, kita harus membuat huruf ini dengan gerakan. Nah, ini adab gerakan, adab duduk, ya, adab duduk dan berdiri. Nah, ini jangan nanti asmanya mulia dan gerakannya tidak bernilai atau tidak beradab. Ini gerakan duduk dan berdiri. Ini duduk, nanti ini berdiri. Ya, ini duduk dan berdiri. Jadi alif lam ha, begitu napas kita ditarik ke atas menjadi tertahan, ya, ditarik terjadi tertahan, ini napas, ya. Nah, nanti kaki kanan, ini kaki kanan, ya. Ini kaki ini, ya. Ini juga kaki. Jadi melipat kaki kanan dan melipat kaki kiri duduk bulat seperti H. Nah, di H ini kosong. Ya, nanti ada amalannya. Ini kosong. Jadi ini kita mentiadakan semuanya. Ini kosong dia. Atau disebut dengan sukun. Nah, ini sukun dia nih, kosong. Ya. Nah, ini adalah zat, ya, zat awal. Nah, ini dinamakan dengan zat awal gitu, ya. Nah, gitu. Jadi ini kosong dia. Ya, kosong. Barulah dikala berdiri. Nah, nanti ada munajatnya. Dikala berdiri itu hadir zahirnya Muhammad. Nah, gitu, ya. Hadir zahirnya Muhammad. Nah, gitu, ya. Nah, jadi sini zahirnya Muhammad. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, paham? La ilaha illallah atau Allah. Nah, ya, naiknya Muhammad Rasulullah atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah boleh, atau sebaliknya. Hu napas naik, Allah adalah napas turun sini. Nah, nanti hu lagi ditarik mau berdiri, Allah lagi juga boleh, tapi ma'rifatnya harus menuju kodrat Muhammad. Nah, gitu, ya. Naiknya adabnya. Dan ini ada munajat khususnya untuk dilatih. Jadi supaya benar-benar zahirmu betul-betul duduk beradab Allah, berdiri beradab Muhammad, nanti akan ada munajat khususnya, ya. Jadi ini wawasannya yang harus dipahami terlebih dahulu. Begitu jemaah. Jadi memiliki zahir dan batin atau wujud dan mewujudnya Allah dalam syahadat. Setelah kita mengakui Muhammad pada hayatnya Allah, berarti kita harus memakai adabnya. Nah, ini adab. Jadi pertama ini lebur, kan gitu, ya. Pertama ini lebur asma. Lebur asma. Nah, itu, ya. Lebur asma. Yang kedua hayat Muhammad. Nah, jangan lupa, ya. Hayat Muhammad. Nah, di sini hayatnya Muhammad. Ha. Nah, ya. Ha. Nah. Ya, ini hayatnya Muhammad, ya, ha. Nah, barulah kita memiliki adab. Jangan duduk asal duduk, jangan berdiri asal berdiri. Semuanya sudah kodrat Allah. Gerakan Allah. Ini yang dikatakan af'al atau hayat atau Muhammad. Ini atau disebut dengan af'al. Kenapa? Af'al ini gerak. Gerak itu artinya hidup. Jadi yang boleh bergerak kalau kita sudah wujud pada diri al-haqullah atau diri panafilah atau dikatakan diri bakobilah tadi, disebut dengan diri al-haqullah. Nah,
Kalau diri sudah al-haqqullah, ya gerakannya seperti ini, nggak boleh lagi gerakan-gerakan awam. Nah, ya, tetapi menjadikan diri duduk, diri berdiri itu memiliki cara dan adab khusus. Ya, nah itu yang akan dipelajari. Jadi jangan kita katanya zahiru wa rabbi wa zahiru alal batin, duduknya semau dia, berdiri ya semau dia. Nah, itu tidak pantas dan tidak boleh. Begitu untuk dipahami lagi. Baik, ini adab-adabnya. Nah, nanti di screenshot ya, di screenshot biar jelas. Nah, jadi kita sudah bisa mendapatkan sebuah diri, ya kan? Nah, ini diri, yaitu kita sudah mendirikan, yaitu husnanya ya, diri husna atau dikatakan dengan al-haqqullah ya, al-haqqullah. Nah, dari huruf ini ya, maka dia akan mendapatkan diri al-haqqullah gitu. Yang kedua, kita mendapatkan hayatnya. Hayatnya apa? Adalah af'al. Nah, af'al atau hak ya, hak ya gitu ya, atau kita katakan dengan hak, artinya hayat ya, hak ini adalah hayat. Nah gitu ya, aha, nah itu ayat ya. Jadi yang ketiga baru kita dapat adab. Nah, adabnya tadi yaitu berdiri dan duduk. Ya, berdiri dan adab duduk. Nah, gitu jamaah ya. Nah, jadi ini mutlak ya, wajib dikuasai. Ini mutlak. Jadi enggak asal duduk aja lagi dan hidup. Jadi hidup adalah hayat, itulah yang dikatakan sifat. Nah, ini yang dikatakan dengan sifat ya. Boleh dikatakan dengan sifat. Nah, ya sifat. Nah, gitu ya. Nah, ini boleh dikatakan dengan sifat hayat. Jadi yang menggerakkan tubuhmu siapa? Itu hayatnya dia. Itulah roh husul. Zahirnya berbentuk siapa? Berbentuk Muhammad. Nah, itu yang berdiri. Nah, itu yang berdiri. Ya, yang duduk tenggelam, zat tidak terlihat, Allah sir, maka yang berdiri kodrat Muhammad. Nah, ini adanya di duduk dan berdiri. Ya. Nah, ini memiliki adab khusus nih. Ini ada nih adabnya ini. Ya. Mungkin ini akan dibahas 10 menit kedua. Jadi dengan kita sudah melebur asma ya, kita sudah melebur asma menjadi diri ya, atau dikatakan dengan husna. Begitu jamaah. Jadi harus seperti itu, kita harus memahami jalan-jalan seperti ini ya, dan kita harus paham sekali, nah gitu. Paham kira-kira semua jemaah? Insyaallah ya. Baik kalau begitu ya. Jadi dengan kita sudah bisa memahaminya, berarti kita harus melihat kepada ibadahnya. Jadi kalau kita belum memahami ibadahnya, berarti ya kita namanya itu tidak sesuai dengan adabnya. Jadi adabnya itu ada di kala duduk dan berdiri. Nah, di sini kita mendapatkan hak-hak
dan cara-cara adab yang akan menjadi suatu amalan yang akan dikerjakan nanti. Gitu. Jadi akan terjadi suatu adabnya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah rahimakumullah, saya akan kembali 10 menit lagi insyaallah. Assalamualaikum. Diatur aja ya, mungkin Ibu Yulinar dulu. Bu Neni. Oh, Bu Neni silakan Bu Neni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu selaku juru tapli. Sehat selalu Bu ya. Insyaallah. Bu ya, untuk tadi untuk mencapai hak al-haqqullah tadi Bu ya, harus pada huruf alif pertama itu tadi sehubungan dengan napas. Maksudnya napas yang bagaimana Bu ya? Iya, Terus ya napas yang itu adalah napas kita, nyawa kita. Terus yang keduanya Bu ya, itu untuk mencapai itu kan harus dengan adab, yaitu dengan berbentuk tulisan Allah. Berarti seperti duduk di antara dua sujud itu Bu ya. Cuma lebih kedua lutut ini lebih terbuka. Seandainya Bu ya, nah untuk mencapai itu bisakah Bu ya kalau dikasih bawahnya dengan sesuatu bantal kecil misalkan Bu ya? Mohon ampun ya. tidak seperti itu. Dia tidak seperti itu. Mengamalkannya itu beda. Ya. Itu makanya saya bilang tadi itu ada munajat khususnya, ya. Munajat khususnya itu ada. Jadi bagaimana kita belajar duduk atas nama kodrat Allah, berdiri atas nama kodrat Muhammad. Itu tujuannya. Nanti akan diajarkan. Dan siapa yang hidup dan hayat yang berdiri itu adalah Muhammad. Kenapa? Aku ingin jadi Tuhan dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah, ya kan gitu. Nah, karena aku ingin menjadi Tuhan, maka aku jadikanlah umat. Nah, inilah yang dikatakan Muhammad. Gitu. Jadi duduknya Allah, wujudnya adalah Muhammad yang berdiri itu. Nah, nanti itu akan dipelajari gitu ya, akan dipelajari amalannya dan itu harus dilatih. Insya Allah Bu ya. Jadi besok-besok duduk di mana lagi sudah ada yang di ibadah yang dijalankan, berdiri juga ada ibadah yang dijalankan. Nah gitu, bukan sembarangan lagi gitu kalau sudah kita mengaku kodrat Allah berwujud Muhammad pada hakikatnya syahadat, kan gitu. Gitu, paham? Insya Allah Bu ya. Mohon maaf Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut. Silakan Ibu Yulinar, silakan Bu Yulinar. Terima kasih tadi penjelasannya Bu ya. Insya Allah. Terima kasih Ustazah Bunda Neti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Sehat selalu Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nek. Sehat. Alhamdulillah Bu ya, berkat doa Bu ya. Mengenai hayat Bu ya, af'al. Boleh dikatakan sifat. Mohon penjelasannya Bu ya, kurang mengerti ya Bu ya. Kalau sifat itu tingkah laku artinya. Nah, jadi Allah dia bertingkah, makanya dia berdiri itu dia bertingkah. Tingkahnya itu adalah tingkah yang disebut dengan Muhammad. Jadi bertingkah, jadi bersifat itu artinya bertingkah. Tingkah lakunya gitu. Dia kan awalnya dia duduk diam. Tenggelam
Tenggelam dia, lipat kaki kanan, lipat kaki kiri, duduk Allah. Berzikir kita nanti ada zikir khususnya, jalankan. Nah setelah itu kita berdiri. Nah kitalah yang berwujud Muhammadnya gitu. Nah, itu namanya bersifat, bertingkah. Kenapa bersifat? Dikatakan kodratnya kodrat sifat karena Rasulullah itu kodratnya tidak kulit, daging, urat dan tulang, maka itu dikatakan kodrat sifat. Nah gitu. Jadi kita tidak dinilai Allah lagi kulit, daging, urat dan tulang kita, tetapi sudah dinilai kodrat umat karena dalam pandangan kita diri Allah wujud ada dalam duduk. Terus dia berdiri berwujud Muhammad, yang dikatakan adalah berkodrat Muhammad. Gitu. Itu yang bersifat. Sifat itu tingkah laku namanya. Paham, Nek? Insya Allah Buya. Terima kasih Buya atas penjelasannya. Insya Allah. Lanjut, yang lain. Terima kasih Buya. Selanjutnya Ustazah Airo ya. Silakan Ustazah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah semoga Buya sekeluarga sehat, walafiat, berkah berlimpah, amin. Amin. Insya Allah. Artinya Buya, ketika duduk, berdiri itu sudah ada adabnya. Berarti setiap gerakan duduk dan berdiri itu hanya ibadah lagi Ya. dinamakannya, Bu. Iya, betul. Ibadah. Kenapa kita sudah menyandang asma Allah? Ya. Dan sama kalau sudah menyandang nama Allah bukannya masalah duduk dan berdiri lagi, orang memanggil nama kita sudah merasakan dia memanggil kodrat Allah, bukan kodrat kita. Kenapa? Yang kita kasih nama ini kodratnya, maka dikatakan siapa namamu, itulah namaku. Nah gitu, sampai ke situnya. Sampai dimanapun kita bergerak itu sudah ibadah gitu Buya ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kamu berada, kalau sudah aku pada dirimu, maka aina saya, ma kuntum adalah kamu. Al-Hadid ayat 4. Nah gitu ya. Jadi dimanapun, tidak mau kita tidak melaksanakan ilmu yang sangat mulia dan besar ini gitu. Orang mengaku-ngaku, kita sudah menikmati. Kan keberuntungan orang berilmu kan di situ. Masya Allah. Jadi kita tuh setiap gerakan kita tuh sudah menjadi ibadah ya Bu ya. Dimanapun kita berada. Ya, ibadahnya ibadullah lagi, bukan ibadah tanggung-tanggung lagi. Gitu. Masya Allah. Terima kasih Bu ya Guru. Insya Allah dijalankan Bu ya. Insya Allah. Baik, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi Buya, dimanapun kita berada, tidak boleh lagi duduk berdiri sembarangan begitu maksudnya. Itu dia. Masa disamakan aja orang berilmu? Kan Allah bilang, orang berilmu itu lebih kemuliakan setingkat daripada orang yang tidak berilmu. Iya betul. Jadi betul-betul kita harus menjaga adab kalau begitu ya Bu ya. Harus dijaga adabnya gitu. Terima kasih banyak Bu ya. Selanjutnya Bunda Haji Fatimah, silahkan Bunda Haja. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inikah yang diistilahkan waktu belajar dulu Bu ya, yang mengatakan duduk Adam berdiri Muhammad. Bukan Adam lah, itu kan yang duduk itu luput asmanya, berdirilah husnanya. Nah gitu ya. Kalau yang dikatakan kita beribadah, ini ilmunya ini kan yang dikatakan adab dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ya, adab dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, supaya adab ini dihalalkan Allah tentu kita amalkan. Nah, nanti ada amalnya gitu ya. Jadi tidak semudah itu mengaku-ngaku tanpa menjalankan ibadahnya. Jadi kemana-mana pun kita sudah beribadah namanya. Paham? Insya Baik. Silakan lanjut. Silakan, terima kasih Buya atas penjelasannya. Selanjutnya kami silakan Ustazah Nurbaya. Silakan Ustazah. Silakan. Silakan Ustazah Nurbaya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayah Mursid Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, pertanyaan saya tadi sudah ada Bunda Neti dengan Ustaz Ai, tapi aku masih mau bertanya Ayah tentang makom duduk dan berdiri itu. Apakah di setiap kita akan duduk atau berdiri harus pakai amalan itu Ayah? Dan itu juga dinamakan ibadah. Amalan itu untuk menghalalkan duduk dan berdiri. Nanti untuk kesehariannya ada lagi yang dikalapkan. Untuk kesehariannya ada yang diamalkan. Tapi kalau yang diamalkan khusus itu menghalalkan. Audionya tolong dimatikan. Sudah ya. Belum. Jadi untuk yang diamalkan itu mengesahkan ya, mengesahkan duduk atas nama Allah, berdiri atas nama Muhammad. Tetapi kalau untuk keseharian itu kesimpulan dari itu ada nanti. Gitu. Paham? Beda lagi gitu. Insya Allah ya. Terima kasih atas pencerahannya dan semoga Ayah sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Dan terima kasih Bunda Neti atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Bunda Lasdiani. Terima kasih Bunda Neti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Buya, ada yang belum paham. Yang 3 tadi Buya, adab kan. Duduk bulat, H tadi kan, huruf H. Maksudnya Buya tadi bilang kosong. Iya. Apa maksudnya Buya? Kosong, tidak ada yang lain di situ melainkan Allah. Ya. Tidak ada yang ada di situ lagi melainkan Allah, dan dia berdiri berwujud Muhammad. Nah, kalau mengatakan tidak ada, ya tidak ada, tetapi ada. Nah, itu yang dimaksud tidak ada tetapi ada. Apa tidak ada? Kita rahasiakan tidak ada, tetapi Allah itu bukan tidak ada tapi ada. Tapi belum berwujud. Kalau dia berdiri, berarti dia berwujudkan akan Muhammad. Paham? Insyaallah Buya, terima kasih banyak Buya. Contoh umpamanya suamimu keluar, terus orang datang ke rumah, terus kamu punya suami, ada, tapi kan dia nggak ada di rumah kan, tapi ada. Nah itu yang dimaksud adanya Allah. Ada, nah statusnya ada, bukan tidak ada. Tetapi dalam mewujud tidak ada yang mewujud melainkan dia sendiri. Nah itulah waktu kita berdiri Muhammad Rasulullah. Nah, itu. La ilaha illallah. Kan biasa aja kita kayak orang duduk kan la ilaha illallah. Orang kan nggak jadi aneh, kan biasa orang istighfar kan la ilaha illallah. Kalau kita berdiri Muhammad Rasulullah. Nah, sudah sampai kita berdiri
Muhammad Rasulullah sambil mengusap wajah kita, kan gitu. Bahwasannya kemanapun yang kita lakukan adalah hak milik dia semata gitu. Paham? Insyaallah ya. Ibadah Terima kita kasih tambah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya atas penjelasannya. Selanjutnya kami persilakan Bunda Yulia Zani. Silakan Bunda. Ili Zaini. Maaf, Juli Zaini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih. Itu Buya, yang lam itu apa Buya? Dan Lam pertama zohir jasad, lam pertama itu rohani kita. Wahani. Yang kedua jasmani kita. Nah itu ya. Kalau yang itu Buya, ihsan apa Buya? Nah itu yang rohani kita. Oh, Itu yang rohani. Gitu. Insan baru jasmani. Ihsan itu rohani. Nah, gitu. ihsan rohani. Ya. Iya. Gitu. Makanya, Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperjelas lagi Buya, berarti yang ihsan ini sama dengan husna ya Buya, dan sama dengan diri al-haqullah, sama juga dengan diri sifat ya Buya. Iya betul. Alhamdulillah. Terima kasih Buya. Satu lagi yang akan saya sampaikan, kenapa kita harus mengamalkan ini pada sepertiga malam atau 23:45. Nah, kita harus melihat dulu kepada papan tulis lagi ya. Kita akan melihat sebentar ke papan tulis lagi. Di sini akan kita terangkan mengenai kenapa harus beribadah di malam hari. Nah, ya, perhatikan. Di sini jamaah semuanya perhatikan. Tulisan Allah, ya, tulisan asmanya Allah ini, ya. Tulisan asmanya Allah ini, nah seperti ini bermakna sunnah atau bermakna sifat, ya. Apa bermakna sifat? Nah di sini ada patah mengatakan, ya, nah seperti itu. Ada patah mengatakan alif ini menandakan dirikanlah. Nah, ya. Dirikanlah aku. Nah, gitu, ya. Dirikanlah aku. Nah, yang kedua, nah ya. Yang kedua pada rohanimu, ya. Pada rohanimu dan jasadmu, nah ya, jasadmu, nah, dan jasadmu, ya, dengan zatku, ya, nah, dengan zatku pada sepertiga malam. Nah ini maknanya adalah sepertiga malam. Itu. Jadi maknanya seperti itu. Makanya dirikanlah aku pada ruhanimu dan jasadmu menjadi dengan zatku,
pada sepertiga malam. Itu makna falakiyah, makna hijaiyahnya, ya, makna hijaiyahnya. Berarti ini bisa menjadi dasar untuk mengamalkan. Mana sepertiga malam? Yaitu 23:45. Paham jamaah? Insya Allah Buya. Ya. Jadi dirikanlah aku pada ruhanimu dan jasadmu dengan kekuatan zatku pada sepertiga malam atau 23:45. Itu jamaah ya, biar dimengerti gitu. Sudah di screenshot? Sudah ya? Sudah Buya, insya Allah. Terima kasih Buya. Selanjutnya silakan Bunda Rusmiati. Pada kita harus bisa memahaminya gitu ya. Jadi gitu jamaah. Jadi tidak banyak sekali makna-makna yang tersirat kalau kita mau mempelajarinya gitu. Jadi itu adabnya lakukan. Berarti kita sudah mengenal ya mengenai adab-adab ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tanya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat dan diberi kemudahan segala urusan Buya. Makasih. Berarti ini sedikit bertanya. Mana Buya? Bagaimana? Usul. Yang mana? Tadi ruh Buya usul itu sifat. usul. Ruh usul itu sifat, itu yang ha itu. Ini ruh usul itu sifat. Itu yang sifat. Ruh usulullah. Nah, siapa ruh usulullah? Muhammad Rasulullah. Muhammad itu ruh usulullah. Nah, ruh yang berasal dari Allah. Nah, Muhammad itu wujudnya zahir. Nah, zahir ini. Jadi kalau kita ingat zahir ini, nah inilah wujud daripada Allah gitu, yang menjadi umat. Inilah yang dikatakan batinul abdi. Paham? Insyaallah. Ini. Ya. Terus apa bedanya tauhidin dan tauhudun tuh Buya? Beda. Kalau tauhidin itu kita masih membedakan Muhammad dengan Allah. Ya, tapi kalau sudah tauhidun, ini contohnya Allah, ya, la ilaha illallah itu sudah Muhammad Rasulullah adalah dia yang berwujud Muhammad. Nah beda, itu namanya tauhidun. Tidak boleh dibilang dua tapi menjadi satu gitu, ya. Terima kasih banyak. Insya Assalamualaikum. Allah, alhamdulillah para jemaah sekalian. Insya Allah nanti kita akan teruskan pelajaran berhubung waktu, karena tadi di sini ada gangguan listrik ya, ada gangguan listrik karena hujan tadi, maka kita terlambat. Untuk itu insya Allah silakan nanti disiapkan untuk kita menuju belajar, untuk menuju mencatat amalan dan mereka. Saya kembali 10 menit lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.